Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pagi ini kita sama-sama masih dikasih kesempatan Tuhan untuk bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau menyiapkan hati kita sama-sama mau sembah Tuhan karena hanya Tuhan kita yang layak untuk dipuji dan disembah. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semua hanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Bapa baik. Mari sembah Tuhan, mari puji nama Dia. Haleluya. Sembah nama Tuhan. Oh, haleluya. Sembah nama Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi. Dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal. Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada yang bertugas, saya persilakan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah saat ini ibadah kami pada hari ini, kami memohon urapan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, khususnya jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah kami menerima firman, pujian penyembahan kami ini Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah firman yang Kau taburkan untuk kami Tuhan, menjadi kekuatan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan jemaat kami ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau-lah yang berkuasa atas segalanya. Kami mempersilahkan Engkau hadir dan Engkau melawat kami satu persatu dan tidak ada yang terlewat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami pulang penuh dengan sukacita dan penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Saya bersyukur banget hari ini kasih kesempatan buat Maya di tempat ini. Kita sama-sama mau naikkan sorak-sorai buat Tuhan, karena kita percaya kalau Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Boleh sama kita tepuk tangan yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan alasan. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak
Sama-sama yuk katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masih semangat buat memuji Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan yuk. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau yang ku andalkan, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Saya persilakan untuk jemaat duduk.
Saya bersyukur banget hari ini bisa berdiri di tempat ini. Mungkin saya mau sedikit kesaksian. Di tahun ini itu saya baru beres menjalani kuliah. Kalau misalnya kuliah itu ada yang namanya skripsi, itu tuh semacam tugas akhir yang memang harus kita kerjain untuk memperoleh nilai supaya kita bisa lulus. Nah, selama di kampus saya itu ada sekitar 1 tahun untuk pengerjaan skripsi. Selama mengerjakan skripsi, ada banyak hal yang mungkin menjadi hambatan buat saya bisa mengerjakan itu dengan lancar. Tapi saya bersyukur banget kalau misalnya sampai hari ini pun akhirnya saya bisa ngerasain yang namanya beres ngerjain skripsi. Bisa lulus dari mungkin sedikit ujian yang cukup berat untuk mahasiswa. Apalagi saya sebagai mahasiswa jurusan matematika yang mungkin orang-orang sendiri juga udah ngerasa, wah matematika susah ya, memang benar matematika susah. Dan saya ngerasain itu tapi saya bersyukur banget walaupun ada beberapa tantangan, ada beberapa hal yang cukup menghambat, tapi pada akhirnya saya bisa lulus dan saya bisa menjalani itu semua dengan baik. Saya percaya kalau Tuhan kita punya rencana yang terbaik buat kita semua. Dan saya percaya kalau janji Tuhan itu janji yang paling indah dan Tuhan gak pernah ngelanggar janjinya. Dan kalau kita saat ini bisa datang ke tempat ini, memuji menyembah Tuhan, bahkan sekalipun Tuhan sia-siain setiap usaha yang kita udah berikan, setiap pengorbanan yang mungkin kita udah kasih buat Tuhan, dan Tuhan bakal balas dengan begitu banyak kebaikan buat kita semua. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanmu, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu, kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Ku Janji-Mu yang ajaib yang dapat kami miliki karena janji-Mu pasti. Dan biarlah janji itu boleh familiar di dalam setiap kami jemaat, sehingga kami dapat menggapai itu di dalam kedekatan, di dalam keakraban, di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Hadirlah bagi jemaat, gapai setiap mereka di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam tantangan-tantangan hidup, untuk supaya mereka dapat bersaksi tentang pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan itu akan meneguhkan iman setiap kami ya Tuhan. Pagi hari ini izinkanlah kami boleh mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Supaya kami memahami betapa hati-Mu ada bagi setiap kami, jemaat-Mu. Ada bagi kami ketika kami ada dalam situasi-situasi sulit. Ada bagi kami ketika kami ada dalam sakit penyakit. Bahkan dalam keputusan-keputusan penting dari hidup ini. Biarlah Tuhan Kau mendampingi kami, memberikan kekuatan, proteksi, dan terlebih daripada itu memberikan kami kemenangan. Sekarang ya Tuhan, berbicaralah bagi kami, karena kami telah siap. Demi nama Yesus, kami berdoa dan kami siap menerima firman. Semua kita yang percaya katakan, amin. Shalom. Waktu mudanya ganteng seperti ini saya. Sekarang udah peot sih. Bapak Ibu, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang dari saudara. Dari 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Dua Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima.
penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekarang akan datang waktunya, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dan dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, Paulus ini sedang memberikan motivasi kepada Timotius, dan di dalam kitab 2 Timotius ini dalam situasi dikatakan bahwa ada satu perasaan malu untuk memberitakan Tuhan. Ya, kita memahami Timotius itu masih seumur jagung, masih muda lah, ya seperti anak saya, seperti anak-anak muda yang ganteng-ganteng ada di sini. Seringkali jujur memang di masa muda saya juga untuk menampilkan sosok Kristus di dalam diri kita, apalagi untuk membicarakan tentang Kristus, itu bukan suatu hal yang gampang. Tanya aja bapak-bapak sekarang ini, apakah sudah khatam belum? Mereka juga bergumul. Karena apa? Pertama, memang itu hanya ada dalam Alkitab yang disuarakan. Kedua, tidak ada model yang cukup kuat. Saya bisa katakan begitu. Bahwa kita orang Indonesia, memang ayah itu pemimpin. Tapi tidak banyak ayah yang mau jadi guidance untuk hal semacam ini. Kalau untuk bisnis banyak ayah yang jadi guidance. Untuk jadi penjahat banyak ayah yang jadi guidance. Tapi untuk menjadi orang yang memberitakan firman, hidup di dalam firman, itu sedikit. Oleh sebab itu, pernyataan minggu kemarin saya katakan, saudara boleh tersinggung, bahwa anak-anak kita ini kemungkinan tidak banyak yang ada di surga. Karena apa? Tidak melihat guidance yang baik, guidance yang cukup menjadi kekuatan untuk mereka melakukan hal yang serupa. Karena kan firman Tuhan katakan, ceritakanlah kebesaran Tuhan. Itu di dalam Shema Israel, di dalam ulangan. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Itu di dalam Mazmur. Tuhan menghendaki perbuatan-perbuatannya itu diceritakan. Untuk apa saudara mengalami mujizat, kesembuhan, mengalami ditolong Tuhan, mengalami dilewatkan dari perkara maut, dari kemiskinan, dari kebangkrutan. Terus untuk apa semua pengalaman-pengalaman rohani yang saudara miliki? Kalau saudara tidak maju ke depan untuk membicarakan itu kepada orang-orang terdekat, kepada komunitas di mana saudara ada, saudara hanya simpan sendiri dan katakan, Tuhan thank you ya. Please dong Kayaknya kalau berkat itu hanya untuk saudara sendiri, kita ini apa? Jadi saudara membicarakan firman itu harus. Di sini dikatakan siap tidak siap, baik tidak baik waktunya. Jadi saudara, posisi Timotius di drill oleh Paulus, jangan malu, beritakan Injil. Saudara memberitakan Injil anak-anak muda, style kita memberitakan Injil saat ini dengan sikap. Buatlah dirimu sebaik mungkin, semenarik mungkin, sefasih mungkin. Kalau engkau misalnya drummer, atau engkau basis, atau pianis, organis. Kalau yang tua udah nggak saya sebut ya. Ibunya yang marah nanti. Kita harus buat skill kita menonjol supaya orang bertanya. Kalau orang bertanya, kamu kan bisa jawab, semuanya dari Tuhan. Saya dapatnya dari Tuhan, Tuhan dorong saya. Intinya saudara harus membicarakan tentang intervensi Tuhan di dalam semua apa yang kau miliki, yang kau punya. Supaya orang tahu, oh iya, bukan sok-sok rohani. Memang semuanya itu datang dari siapa?
Dari Tuhan. Dan saudara, kalau saudara buka di dalam Ulangan pasal 6, dikatakan, hiri Israel, dengarlah Israel, ceritakanlah, tuliskanlah. Betapa Allah rindu itu. Saudara, kita kalah dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur kita bisa lihat begitu banyak arca yang orang-orang dulu-dulu tuliskan tentang pengalaman. Bahkan di candi itu kamu bisa temukan bagaimana orang-orang dulu-dulu selfie dan fotonya ditaruh di sana. Sekarang kalau mau selfie sudah kalah sama candi. Orang-orang dulu sudah lebih dulu selfie dan mereka pampang. Nanti datang ya ke candi, lihat. Menceritakan kebaikan Tuhan. Mengaplikasikan apa yang sudah menjadi pengalaman hidup saudara. Jadi kalau saudara cuma makan tidur, mengalami kesuksesan, mengalami kebaikan, dan mulut ini terkunci. Tuhan bilang, saya kok nggak dapat pujian ya. Sedangkan artis saja, kalau dia mau tampil, diberikan sorak-sorai. Ya, itu mah dari Tuhan. Bukan dia punya sendiri. Ini yang Tuhan sendiri yang sudah berikan kepada saudara. Kok nggak ada sorak-sorainya? Kok nggak ada dikumandangkan? Ya, ini Paulus sitir kepada Timotius bahwa jangan malu memberitakan Injil, sekalipun kau muda. Bertekun dalam iman. Nah, ini perkaranya. Masalah anak-anak muda, bertekun dalam internet, ya pasti. Nggak usah mama ngomong, nggak usah papa ngomong. Gua bisa 2 malam loh. Ya, yang senyum-senyum pasti punya anak yang bermalam-malaman dengan internet. Apalagi sekarang. Tiap hari anak dengan internet, karena harus belajar kan. Saya memperhatikan ponakan saya, opa males masa tatap muka terus. Game sebentar ya opa ya. Karena nggak ada mamanya. Kalau ada mamanya dipelototin. Karena ada saya, jadi dia game. 5 menit aja, refreshing. Nanti kembali lagi ke pelajaran. Sip. Bungkus. Saudara, dunia ini ya memang seperti ini. Anak-anak muda bertekun dalam iman itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Padahal kita berbicara tentang God's desire, kerinduan Allah. Kerinduan Allah ini berbicara tentang keselamatan. Tapi sekarang hari gini kita mau bicara keselamatan kepada saudara. Saudara semua sudah miliki. Tapi yang saudara belum miliki, bagaimana memelihara keselamatan itu. Dan itulah yang harus menjadi kunci, bahwa inilah kerinduan Allah bagi kita orang-orang yang sudah dewasa. Saya menyebut dewasa karena saya melihat usia kekristenan saudara. Tapi kalau saudara masih kanak-kanak saat ini, ya harusnya malu dong. Terus dikatakan dalam situasi dalam 2 Timotius itu, ikutlah menderita. Saudara, penderitaan itu tidak selalu harus dianiaya. Tapi juga nanti akan dianiaya. Nggak usah malu-malu ngomong. Bahwa penganiayaan itu adalah penganiayaan kehendak. Kalau kita anak-anak muda pengen kemana, memprioritaskan Tuhan itu harus utama. Jadi itulah bentuk satu penganiayaan yang harus saudara alami. Bahwa saudara mau melakukan ini, tapi karena saudara mengingat tentang kasih Allah yang begitu besar, saudara harus mau menderita. Gue gak suka, gue mau begini, tapi saya harus begini. Karena apa? Prioritas akan Tuhan itu luar biasa banget. Di dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah. Baca Amsal, pada mulanya adalah firman. Jadi saudara memprioritaskan Alkitab itu, memprioritaskan firman itu, memprioritaskan Tuhan itu sama dengan kita menabung, berinvestasi. Pada waktu yang telah ditentukan, kita akan merasakan sukacita. Karena apa? Tinggal terima hasil. Saudara bayangkan ketika saudara dekat dengan Tuhan, anak-anak muda. Kemarin Jason nanya, Om, apa beda hidup dalam roh? Hidup dipimpin roh dan hidup memiliki roh. Saya bilang beda. Orang Kristen itu hidup memiliki roh. Tapi hidup dipimpin roh itu next level, satu level.
Bagaimana kita mempercayakan hidup kita, belajar untuk mengetahui, melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi beda. Nah, itu yang saya garis bawahi. Dan kita harus ada di sana. Karena ketika saudara dipimpin Roh, saudara akan menemukan banyak mujizat, banyak hal-hal yang spektakuler. Seperti telur di atas tanduk lah. Mau jatuh tapi enggak. Ya karena iman, ada penyertaan Tuhan. Dan itu terjadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Ada hal-hal yang tapi keselamatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan terjadi. Ya semacam itulah. Oleh sebab itu ikutlah menderita bahwa kita harus melupakan daging kita, memprioritaskan Tuhan. Itu yang mungkin tren pada kita anak-anak muda dan sekarang sebagai orang-orang dewasa. Coba mengendalikan diri kita untuk memprioritaskan Tuhan. Dan keempat, tentang masalah waktu. Nah, ini latar belakang yang dikatakan di dalam 2 Timotius. Dan saudara kita akan lihat bagian-bagian selanjutnya. Apa itu God's desire, kerinduan Allah, memelihara iman. Kenapa saya mengatakan memelihara iman itu menjadi satu kerinduan Allah? Karena kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 2:12, itu bukan demo ya. Filipi 2:12 itu berbicara kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara bayangkan kalau sudah dikatakan dengan takut dan gentar. Itu nggak main-main, betapa seriusnya keselamatan itu, amin. Jadi kalau saudara masih bisa dagang-dagang tanpa Yesus, usaha-usaha tanpa Yesus, melakukan segala sesuatu, seakan-akan Yesus itu Alkitab yang boleh ditaruh di rumah. Ini kalau masalah dagang, Tuhan Yesus diam dulu, ini urusan Oe. Enggak, dalam segala hal kita harus libatkan Dia, karena Dia Allah. Paulus ingatkan kepada Timotius seperti ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu dan demi penyataannya dan demi kerajaannya. Saudara, kalau saudara dikatakan dengan pernyataan yang semacam itu, saudara masih bisa ketawa nggak? Hehehe, ini mah soal sepele. Enggak, ini serius loh. Lihat muka saya, serius loh. Seperti itu seriusnya, bahwa keselamatan itu bukan mau karena saya nggak mau, belum saatnya. Ini masalah 70 tahun kesempatan yang saudara miliki. Ambil rendahnya dalam Mazmur 90. Jadi kalau saudara-saudara sudah seperti saya umur 50 plus, lantas ngajari Tuhan, come on. Nanti Tuhan datang dikatakan seperti pada zaman Nuh. Mereka berpesta pora, ada koedi, ada kook, ada saya, ada banyak orang, ada jemaat. Tiba-tiba air bah datang. Mungkin kalau anak muda bilang, mampus loh. Karena waktunya akan datang semacam itu. Tidak disangka-sangka. Yaitu saya senang mengikuti joke-joke yang dari grup. Bang Edi atau Bang Hoksan, udah bangun belum? Nah, membicara tentang makan dan segala macam. Tapi bukan berarti kita hidup hanya untuk makan. Mari kita arahkan perhatian kita lebih besar kepada Tuhan. Karena sudah kepala 5, kepala 6. Dan bukan berarti anak-anak ini nggak usah perhatian kepada Tuhan. Kemarin di video saya ada bayi yang diinjek-injek sama bapaknya atau siapa. Terus ada anak muda yang celaka karena naik motor. Atau mungkin kena COVID. Jadi kalau masalah hidup itu tidak harus mati tua. Keluar dari sini tabrak becak juga bisa mati. Pas jatuh dilindas truk kan mati. Jadi saudara, kenapa kita harus mempersiapkan diri, memelihara iman itu? Karena kalau kita sudah ada stempel memelihara iman itu, kapanpun kejadian itu bagi kita tidak masalah.
karena kita sudah siap. Itu poin yang saya mau sampaikan. Nah, sekarang dikatakan mensikapi setiap isu dengan bijak. Di sana ada berbicara tentang bencana alam. Di sana berbicara tentang COVID. Ada banyak topik-topik yang bisa kita gunakan untuk mari. Ini hanya pengalihan isu. Saudara bayangkan ketika COVID, semua orang takut ke gereja. Nggak apa-apa sih takut ke gereja. Belum, jangan dikesanain dulu. Ini dulu. Nanti saya bilang next baru pindah, oke? Tuh kan, ada sih, jadi blank. Nggak. COVID, kalau orang nggak ke gereja, nggak masalah. Saya setuju, rela-rela aja. Tapi apakah dia jadi YouTubers? Nggak. Apakah dia menjadi seorang yang mandiri membaca firman? Nggak. Memelihara iman? Nggak. Karena kan firman Tuhan katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, ini kan jelas bahwa Tuhan nggak mungkin tulis jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sementara Tuhan izinkan COVID. COVID itu adalah bagian trigger, bagian yang akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Jadi sebenarnya saudara harus bersyukur. Dengan adanya COVID, kita akan mencari Tuhan. Kita akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau enggak nanti kita tambah salib-salibnya. Tuh, itu nggak tahu yang Muslim yang Kristen. Kan kita nggak tahu siapa yang kena. Hari-hari ini baru Pak Beni. Jadi saudara, kalau Pak Beni kena kan dia senang. Sudah bersama Tuhan karena dia sudah menjaga iman. Nah saudara kalau terkena sudah jaga iman belum? Jadi ketika kita melihat bahwa ada bencana, ada segala macam, ada COVID, itu mah hanya pengalihan isu. Kalau dalam politik ada manuver-manuver politik Muldoko. Itu mah manuver-manuver politik, itu bukan yang sesungguhnya. Ada di balik itu yang akan muncul lebih daripada Muldoko. Jadi jangan kita dipengaruhi iman kita untuk menjadi takut karena isu-isu ini. Tapi mari kita pergunakan isu ini menjadi trigger, menjadi pendorong, menjadi sesuatu yang akan membawa saudara lebih mengasihi Tuhan. Ini yang harus saudara syukuri di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih ya untuk COVID. Memang kocek saya jadi berkurang. Bayangkan saja, hari-hari sebelumnya saya bisa terima berkat, bisa mendapatkan pekerjaan ini dan itu. Sekarang hanya dari gaji misalnya. Ini bukan pengakuan loh ya, ini hanya ilustrasi. Jadi saudara, tetap ada nilai bersyukur bahwa kita terproteksi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur dengan COVID itu. Tapi kalau COVID itu bagi orang yang tidak punya hikmat, mereka akan menjadi takut, mereka akan menjadi kepo, mereka akan menjadi berbagai persoalan muncul. Karena seakan-akan COVID itu sudah kiamat, padahal itu baru peralihan isu. Mending kalau dengan adanya COVID mereka semakin dekat dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Kalau mereka pada saat itu bangkrut, pada saat itu ada yang menderita, bukankah mereka akan memaki-maki Tuhan? Jadi saudara, ada banyak hal yang kita harus lihat di dalam konteks firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saya bersyukur dengan kita punya online yang setiap hari ada guidance untuk beribadah. Maksudnya apa? Kita kan nggak bisa kumpul seperti semula lagi. Dengan adanya guidance, kesibukan kita apapun, kita masih tetap bisa ngikutin. Oh, pembacaan hari ini, pujian hari ini, pokok doa hari ini, oh saya nggak bisa di jam 7, tapi saya bisa di jam sekian. Atau saya bisa lebih awal. Tapi kita tetap ada guidance untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Ini yang saya syukuri di dalam jemaat kita ini. Bahwa nggak usah harus ada 30 nama, nggak perlu. Tapi dengan adanya guidance, sama dengan mama-mama itu. Nih, Dek, kok, Ci, mama udah kasih nih ya makanannya. Di kulkas penuh, dimasak ada. Mama mau pergi, sok. Jam makan dong. Kalau kamu nggak makan, ya mati.
sakit. Begitu juga dengan Cibaduyut. Itu sudah dikasih. Saudara mau pakai untuk terhubung dengan Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kalau saudara abaikan, hanya bikin-bikin status-status yang dan saudara tidak terisi di sini. Ketika waktu itu datang, saudara nangis tapi sudah tidak bisa. Jadi saya tetap melihat bahwa menjauhkan diri dari ibadah itu keliru. Kita boleh tidak datang, tapi kita harus tetap online. Kita harus tetap terfokus dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan salahkan saya bahwa ada program-program semacam ini. Bukan untuk mengundang saudara datang. Kalau saudara datang ke tempat ini, itu karena iman saudara, tekad saudara bulat. Tuhan, apapun resikonya, saya mau datang beribadah. Kalau saudara di tempat ini, saudara harus dengan tekad yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau tekad yang kerupuk ece-ece, saudara akan bisa terkena COVID, bahkan bisa membawa COVID. Tapi kalau saudara dengan tekad yang mencari Tuhan, COVID jauh daripada saudara. Karena apa? Saya menyaksikan Mother Teresa. Dia itu berkecimpung di dalam penyakit yang menular itu bukan cuma setahun 2 tahun. Sampai dengan dia mati. Tidak pernah ada laporan di dalam koran, media massa, bahwa Mother Teresa terindikasi lepra, terindikasi kusta, terindikasi enggak. Karena dia sudah hidup dan matinya buat orang itu. Sehingga virus takut sama dia. Jadi begitupun saudara dengan saya, kalau kita ada di tempat ini, sebenarnya saudara nggak usah harus di tempat ini, saudara di rumah juga bisa. Saya tidak akan bilang, datang dong ke gereja. Waktu saya tinggal 12 menit ya, baru poin pertama. Wah, saya harus cepat. Ya saudara itu, saya mau katakan, mari. Antisipasi setiap isu, jangan sampai itu hanya satu pengalihan untuk supaya iblis mendapatkan keuntungan. Karena dengan ketakutan saudara tidak bertumbuh imannya, amin. Nah, ini yang saya maksudkan, pengalihan isu. Ya, selanjutnya, di sana dikatakan, bencana dan pandemi sebagai trigger untuk tetap melayani Tuhan. Bencana dan pandemi sebagai trigger. Di dalam 2 Timotius 4, sana saya bacakan. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi saudara, baik tidak baik. Kita lihat dulu bagian ini. Saudara, sekalipun tidak digembar-gemborkan, tetapi kita melihat anak-anak kita, guru-guru sekolah minggu kita, tetap mengupayakan, memikirkan dengan serius bagaimana mereka tetap bisa menyampaikan. Ini sebenarnya mereka bisa memilih untuk aduh takut, aduh malas, aduh begini. Tapi mereka ada tanggung jawab, ada panggilan yang bukan gereja kasih. Karena mereka ingin mengasihi Tuhan. Ini contohnya orang Cibaduyut, ngapain cari jauh-jauh. Ya kita akan lihat satu video sebentar. Saudara, kalau cuma hanya satu orang yang jangan tersinggung mama papanya ya, karena waktu saya udah mau habis nih. Tadinya mau di semua ini. Sebenarnya video ini ada kelanjutan mereka men-sharingkan apa yang dia baca. Yang saya mau sampaikan, di tengah-tengah situasi seperti ini, untuk mencari pelayanan, untuk supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ada banyak tuh kerjaan anak-anak kita ini dengan mereka sekarang bisa YouTubers, bisa ekspresikan pengenalan mereka kepada Tuhan lewat YouTube. Beberapa tahun ke depan kita akan punya pembicara-pembicara yang masih anak-anak kecil ini. Saudara dengar, mereka lebih bagus dari saya ketika menguraikan firman Tuhan.
Saudara coba masuk ke grup sekolah minggu. Wah, ada Cieni di sana. Ada Ibu Christine, ada banyak lah di sini. Anak-anak itu, saya udah bilang ke beberapa teman, Yogi, tahun depan kayaknya kamu harus buka pos sendiri, kita udah gak perlu kamu. Putra, kita gak perlu kamu. Ini anak-anak ini nih, mereka muncul jadi pembicara-pembicara bisa lebih bagus dari kamu. Kalau kamu tidak cari pelayanan spesifikasi yang luar biasa, kalah. Nanti saya undang anak-anak ini aja untuk menceritakan Yesus yang mereka kenal. Bapak-bapak bagaimana? Ibu-ibu bagaimana? Kan pelayanan tidak selalu sulit. Jadi di rumah pun kita bisa melayani Tuhan lewat internet. Ya, selanjutnya kita lihat ada berpacu dengan waktu. Ini waktu yang tersisa. Betapa setiap orang, bahkan secara corporate, bisa terjadi dengan tiba-tiba. Seperti yang di Palu, itu satu desa loh. Corporate. Di Aceh, itu satu wilayah loh. Jakarta, itu banjir. Jadi saudara, kesiapan inilah yang diperlukan supaya saudara memahami betapa Tuhan merindukan kesiapan dari anak-anak Tuhan untuk melayani, untuk mengisi hidup percayanya itu dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saudara saya bisa bawa kalau di dalam Alkitab disebut rode. Rode itu siapa? Putra? Yang hanya pakai jahit, hanya pakai jarum melayani Tuhan loh. Saudara, ada motor, ada mobil, ada rumah, ada keterampilan, ada banyak hal. Kok nggak tahu ya, nggak mikir bagaimana melayani Tuhan? Padahal melayani Tuhan ini bukan berarti saya mengorbankan waktu, tapi ini dalam keterkaitan memelihara iman. Saudara ketika tidak membiasakan melayani, saudara nanti pada satu ketika stuck. Kalau sudah stuck, kita mau apa lagi? Diisi dengan penderitaan, isi dengan cobaan, saudara jadi pahit hati. Kok Tuhan gak jawab doa ya? Kesana yang saya mau arahkan pemikiran kita untuk melihat bahwa God desire itu, kerinduan Allah itu, supaya engkau memelihara iman. Memelihara iman itu caranya bagaimana? Tetap terhubung dengan Tuhan, tetap mengerjakan apa yang Dia kehendaki, yaitu memberitakan Injil. Caranya memberitakan Injil bagaimana? Ambil pelayanan, perbaiki sikap hidup, jadi model. Mungkin mulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga. Supaya ada tokoh-tokoh yang dikagumi oleh anak-anak. Ada tokoh, ada pribadi-pribadi yang anak-anak, wah iya ya papa saya, oh mama saya. Saya nggak tahu anak saya ke saya. Tapi saya berpikir bahwa harus seperti itulah kita sebagai orang tua. Supaya apa? Iman kita itu terpelihara. Itu yang menjadi kerinduan. Sudah bukan waktunya lagi berbicara Allah mengasihi. Ya kita semua udah tahu Yohanes 3:16. Sekarang ketika Yohanes 3:16 sudah ada di kepala kita, di hati kita. Kemudian apa? Yaitu pelayanan. Pelayanan itu sebagai apa? Untuk menjaga hidup kerohanianmu. Mama jadi berpikir, saya mah cuma datang ke gereja aja. Jangan cuma datang, entah potong roti perjamuan, bersihin gereja, nyapu, kunjungi orang. Apa saja bisa kita lakukan? Lakukan cari kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah katakan dengan jarum aja Tuhan senang kok. Ada wanita yang dikisahkan di dalam Kisah Rasul, namanya siapa? Putra? Dorcas, Rode, saya mengenal Rode. Kesaksiannya apa? Pelayanannya apa? Jarum. Kita tahu kenapa? Ketika dia mati, banyak orang yang bilang, tolong dong sembuhkan dia, bangkitkan dia. Karena pelayanannya yang sederhana, berdampak. Saudara, punya lebih daripada jarum.
Kenapa pusing untuk cari pelayanan? Saudara punya handphone, teleponin jemaat. Oh itu tugas pendeta, kan hamba Tuhan sudah digaji. Ya ampun. Ini bukan masalah digaji, ini masalah memelihara imanmu. Iman kita. Jadi ambillah pelayanan supaya tidak diisi kekosongan itu oleh si jahat. Kalau kita sudah mengisi hidup kita dengan pelayanan, firman itu sudah ada, terus aplikasinya adalah pelayanan. Kita lengkap. Kalau saudara cuma diisi firman, tidak ada pelayanan, nanti ada ruang kosong, yang itu yang dikatakan dipakai oleh si jahat untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Caranya gimana? Coba kalau kita bangkrut. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita tetap punya pengharapan. Kalau kita nanti tidak memelihara iman, kebangkrutan itu menjadi titik untuk kita pahit hati ke Tuhan. Atau mungkin mengalami, saudara kena COVID, ada yang meninggal. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, kita langsung bilang, Tuhan kenapa dia diambil? Tuhan bilang, yang bos itu kamu apa saya? Kan kita itu hamba. Hamba itu harus siap dengan penugasan. Penugasan di dunia ini ada penugasan menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi pembantu, ada yang menjadi miskin, ada yang menjadi sakit. Boleh nih maju ke depan. Senang nggak dia ditugasin untuk sakit? Nggak senang. Tapi Tuhan bilang, kamu perlu sakit, dengan sakitmu kamu bertahan supaya kamu bisa ngomong pada orang bisa melihat, orang bisa bertanya, kok kamu sakit tetap bersemangat ya? Iya, karena ada Tuhan Yesus. Jadi saudara saya mau katakan, hidup kita itu adalah penugasan. Dimanapun kau berada, ada maksud Tuhan dari setiap posisi itu, kecuali malas. Itu penugasan untuk iblis. Supaya kita bisa melihat, oh orang ini masuk neraka. Tapi yang saya mau katakan, kalau kita ada di dalam Tuhan, setiap perkara yang terjadi, seperti keluarga Pak Beni, sampai hari ini kuat. Cimel gimana kabar? Puji Tuhan, maju terus. Kan luar biasa. Pon, gak ada papi gimana? Justru dengan gak ada papi saya jadi dewasa. Luar biasa. Jadi papanya itu bisa menunjukkan satu teladan bahwa saya gak takut dengan COVID. Saya tetap akan terima pelayanan. Resikonya mati, iya. Saya juga bicara dengan rekan-rekan hamba Tuhan ketika kita doa di Sabtu. Layani itu jemaat, datangin. Kalau mereka takut, say hi aja cukup. Minimal saudara bisa doakan dari rumah. Tapi bukan berarti COVID kita berhenti pelayanan, no. Datangin. Kalau mereka sakit, bawa ke rumah sakit. Kamu terjangkit juga nggak masalah. Itu penugasan Tuhan, amin. Di sini ada keluarga, ada seorang sakit, keluarganya takut. Karena panas, saya diminta. Saya juga ada ketakutan, tapi saya berpikir, saya hamba Tuhan. Masa saya bilang, oh no, lagi COVID, pergi sendiri saja. Nggak begitu, saya siap dengan segala risiko. Ketika saya jalan, saya bilang, Tuhan, mati lo ini. Dia bilang, ya kalau lo mati, kan lo buat gua. Lagian kan sudah diselamatkan. Yohanes 14 ayat 3 berlaku atasmu. Di mana aku berada, jalan. Jadi tantangan sebagai hamba Tuhan tidak ringan. Dan saudara bisa mau katakan, kan gue udah gaji. Enggak, itu bukan masalah gaji, itu panggilan diri. Amin. Tepat kan? No. Ya, mari kita berdoa. Kita mau nyanyikan satu pujian. Kertas contekan saya mana? Jatuh. Oh bukan Pak, yang lain. Ada di lain hati dia.
Oh, ini dia. Ya. Dengan apa ku balas kasih-Mu? Mari kita akan bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas? Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saudara kita datang pada Tuhan menaikkan syukur. Kalau sampai dengan hari ini engkau diberikan kesempatan untuk boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, semuanya itu karena Tuhan. Mari kita merencanakan untuk melakukan sedikit kebaikan dari begitu banyak yang sudah kita terima daripada Tuhan. Itu menjadi alat di tangannya. Saudara tidak perlu menjadi pendeta. Saudara tidak perlu menjadi penginjil. Saudara perlu menjadi dirimu apa adanya. Namun dapat menyatakan kasih Kristus. Lewat pekerjaanmu, lewat kegiatanmu, lewat segala aktivitasmu. Nyatakan Kristus. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, di gerejamu, di komunitasmu. Supaya mengisi ruang kosong dari imanmu. Sehingga engkau lengkap di hadapan Tuhan. Dan waktu yang berjalan membuat engkau tangguh, kuat. Karena ada firman dan ada aplikasi firman. Yaitu pelayanan di dalam dirimu. Itulah yang menjadi desire Tuhan bagi kita yang sudah diselamatkan. Saudara bisa melihat gereja ini. Saudara bisa mendukung pekerjaannya. Saudara bisa ambil bagian apa yang paling kecil saja di gereja ini. Itu untuk menolong dirimu, untuk supaya tetap terikat dengan kuasa keselamatan di dalam 212 Filipi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan, segala kerinduan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Kami bukan hanya tahu menerima, tapi bagaimana kami mengolah keselamatan itu menjadi satu kekuatan di tengah-tengah pandemi ini. Kami mau mengisinya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kami baru mengambil tanggung jawab yang sekecil, seperti Tabita, Rode. Tapi Tuhan, kami mau mengerjakan dengan sungguh-sungguh karena kami mau melakukan itu untuk-Mu. Supaya dengan pekerjaan yang kecil itu berdampak bagi jemaat. Berdampak bagi pekerjaan-Mu.
Kalau kami datang ke gereja, melihat gereja yang bersih, melihat pelayanan yang orang-orang dibesuk dengan telepon, diingatkan untuk datang pada Tuhan. Ada begitu banyak yang kami bisa lakukan bersama dengan gembala, dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Karena kami mau memelihara iman kami ya Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang hanya duduk diam di rumah dan menantikan waktu Tuhan. Tapi kami mau mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini bukakan pengertian itu supaya di antara kami tidak terjadi salah pengertian. Tapi kami memiliki pengertian yang sama, memelihara iman di masa-masa yang sukar. Dan ketika waktu Tuhan datang, kami dapat katakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini bagi pekerjaan-Mu. Sehingga kita pun dapat sampai pada titik akhir dan berjumpa dengan Yesus. Terima kasih, Engkau yang akan meneguhkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita sama-sama akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya persilakan untuk pelayan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Sebelumnya kita sama-sama mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang udah Tuhan kasih buat kami semua Tuhan. Gak ada habis-habisnya Tuhan kasih kami semua berkat yang melimpah Tuhan. Dan sekarang kami ingin mengembalikan sedikit daripada berkat-Mu supaya persembahan ini bisa menjadi sebuah alat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Bapa kami berdoa untuk syukur. Amin. Sama-sama naikkan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
kuasanya tak berubah. Apa ada pengumuman? Ada pengumuman multimedia? Ada sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama bagi yang ingin mengikuti katekisasi untuk baptisan bisa menghubungi Om Andi atau Tante Cincin. Terus pengumuman yang kedua, minggu depan itu minggu keempat, harusnya ada perjamuan, tapi karena di minggu depan ada Jumat Agung, jadi perjamuannya dipindah ke hari Jumat bersamaan dengan Jumat Agung. Sekian mungkin pengumuman, saya serahkan ke yang berdoa. Jumat dipersilakan untuk berdiri. Bapa, tidak henti-hentinya hati kami ingin memuji menyembah Tuhan. Ketika kami menyanyikan puji-pujian ini, hati kami bergelora. Betapa kami rindu di tengah-tengah yang sulit ini, kami tetap bisa mengumandangkan nyanyian-nyanyian kami yang menyenangkan hati Tuhan. Kami betapa rindunya untuk ada bersama dengan orang-orang seiman, saudara-saudara seiman. Itu membuat kami menjadi kuat. Kami merasakan ada orang di samping kiri kanan kami. Sekalipun kami harus terpaut dengan jarak yang harus terus terjaga demi kesehatan bersama. Namun betapa rindunya kami terhadap Tuhan untuk bersama dengan anak-anak-Mu untuk menaikkan puji-pujian penyembahan. Kami ingin mengatakan Tuhan terima kasih. Hari ini kami melihat begitu banyak palang salib yang ditanam di tanah. Tapi kami boleh diluputkan. Bukan berarti kami lebih baik daripada mereka. Tapi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjaga hidup kami, menjaga iman kami, untuk bersaksi, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami peroleh. Mujizat-mujizat yang sudah kami alami. Dan Engkau rindu ingin mendengar bagaimana kami memberitahukan itu kepada rekan kami, istri, anak-anak, orang-orang terdekat. Bahwa kami sudah diluputkan dari perkara-perkara yang seharusnya membuat kami tamat. Tapi hari ini kami berjanji Tuhan, ingin menceritakan, ingin ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu. Sekecil apa pekerjaan itu yang ada di rumah Tuhan. Kami mau Tuhan, bersama dengan gembala, bersama dengan hamba Tuhan yang ada. Kami ingin ambil bagian bukan untuk kepentingan pribadi tertentu. Tapi kami ingin menjaga diri kami, iman kami. Mengisinya untuk melatih diri kami, memaksakan diri kami. Untuk mengambil tanggung jawab ketika kami di dunia ini. Tuhan, apakah kami sebagai pemuji, pemusik, apakah kami sebagai asyer, kolektan, hanya tukang tem yang tidak ada sulit-sulitnya, hanya berdiri sekian waktu dan mengukur, atau hanya berdiri untuk mengingatkan orang untuk cuci tangan, atau ambil bagian untuk membersihkan gereja, atau untuk menyumbangkan apa yang kami bisa sumbangkan dari apa yang kami punya. Karena gereja ini milik-Mu dan kami adalah bagian. Kami ingin membuat gereja ini semakin indah, supaya kami nyaman ada di dalamnya dan Tuhan pun berkenan. Memang dimanapun Kau bisa hadir, tapi kami mau belajar untuk memberi. Kami mau belajar care, kami mau mengisi hidup kami. Bukan hanya untuk diri kami dan diri kami lagi. Bukan hanya untuk berdoa bagi diri kami dan diri kami lagi. Tapi kami belajar Tuhan, bagaimana untuk keluar dari diri kami, menggapai orang-orang di sekitar kami, dengan kelimpahan berkat yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk respon dari guru sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, dan setiap jemaat Tuhan yang peduli untuk melayani Tuhan dengan apa yang mereka bisa. Dengan handphone, dengan berkunjung, memberi kabar. Dan biarlah itu akan memacu saudara-saudara yang lain untuk melakukannya di sisa hidup kesempatan yang Tuhan beri. Sekarang kami juga mau bersyukur untuk
orang-orang yang Tuhan pulihkan dari sakit penyakit. Baik itu Pak Jo, baik itu Pak Boy, Mahartati, dan ada banyak lagi. Kami juga mau berdoa ya bagi ayah dan keluarganya yang akan rencana pulang ke Purwodadi. Juga adiknya Wadianto yang sedang mengalami kelemahan tubuh sakit. Engkau juga akan pimpin Bunok supaya pemahaman daripada Tuhan boleh ditangkap dengan sempurna dan dia bisa memiliki iman percaya kepada Yesus. Tuhan, kami menyerahkan nama-nama ini. Engkau yang akan menolong mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka di dalam kesempurnaan dari kesembuhannya. Kami juga mau membawa jemaat Tuhan. Kami tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan. Dengan adanya pendampingan Tuhan bagi kami, pribadi lepas pribadi terhadap jemaat. Saya yakin, kami dikuatkan, kami diberikan inspirasi untuk maju, untuk memiliki ide-ide berkembang, untuk kami boleh bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah. Untuk anak-anak kami yang studi, baik yang kuliah, baik yang SMA, SMP, SD, bahkan anak-anak yang masih kecil. Tuhan, kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ketika mereka ada di dalam YouTube, ada banyak hal yang mereka bisa kerjakan. Tapi mari kendali Roh Kudus akan Tuhan lakukan atas anak-anak kami. Supaya Roh Kudus akan menolong mereka kepada segala kebenaran yang daripada Tuhan. Bukan mereka justru terjerumus dengan kecanggihan itu. Proteksi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati Tuhan studi mereka. Berikan mereka kekuatan yang lebih ekstra di tengah-tengah situasi ini. Supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang mandiri, yang dapat mempertanggungjawabkan ilmunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, baik gembala dan setiap orang-orang yang ada yang membantu pekerjaan Tuhan di Cibaduyut. Tuhan, Kau yang akan memberkati, mencukupkan segala keperluan kebutuhan. Memberkati para pelayan-pelayan, aktivis, supaya kami sadar bahwa melayani Tuhan ada harga yang harus dibayar. Tetapi kami tidak pernah kekurangan karena ada Tuhan yang akan memberkati kami. Kami juga mau membawa lingkungan kami. Tuhan, Engkau proteksi kami jemaat-Mu supaya kami tidak menjadi penular dari sakit penyakit COVID itu. Dan biarlah kehadiran kami membawa satu suasana berkat Tuhan bagi tetangga di kiri kanan muka belakang. Bahkan seluruh kompleks ini. Karena ketika kami mengumandangkan puji-pujian, Roh Allah berkuasa atas tempat ini. Dan setiap kelemahan-kelemahan digagalkan, ditolak. Sehingga tempat ini menjadi tempat kediaman yang sungguh dirindukan banyak orang. Kami juga membawa bangsa dan negara kami. Kami bersyukur punya presiden yang terus menjaga hidupnya bersih. Tuhan senantiasa menolong di dalam kebijakan-kebijakan sampai dengan akhir dari pemerintahannya. Supaya semuanya berjalan dengan baik. Bahkan dia mampu mempersiapkan calon pengganti yang akhirnya boleh dipilih rakyat kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami berdoa untuk para menteri, wakil, dan juga pemimpin-pemimpin daerah. Bahkan pemimpin-pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau yang akan memberikan Roh-Mu atas kami semua. Bahkan para alim ulama, para politikus, Tuhan, taruhkan roh yang takut akan Tuhan. Dan biarlah semuanya itu membawa kami semua datang untuk mengekspresikan satu penyembahan puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, lakukanlah segala kebenaran firman Tuhan. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Beritakan tentang kasih Tuhan yang sudah engkau alami. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, hidup rumah tanggamu, bahkan memberkati anak cucumu yang takut akan Tuhan dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Coba dipersilakan duduk untuk saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.